hari ini gue akan ngebahas Pioneer RMX 1000. Halo guys, welcome to Dom CG Channel. Ketemu lagi sama gue Mandela. Dan hari ini gue akan ngebahas Pioneer RMX 1000. Ini sebuah alat efek dari Pioneer DJ yang udah lama banget launchingnya nih, 2012. Tapi sampai sekarang alat ini bahkan masih jadi riders para DJ di Ibiza. Sebelum gue lanjutin, gue mau kasih tahu dulu nih buat kalian yang bingung mau downloadin lagu DJ, kalian bisa ke www.kupingdj.com. Karena di sana lengkap banget, mulai dari lagu-lagu DJ high res, bahkan DJ setlist yang udah ada hot queue looping urutan lagu, jadi kalian bener-bener tinggal mainin aja. Dan itu juga support record box, Serato DJ, dan virtual DJ. Jangan lupa support Doms dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Pioneer DJ RMX 1000. Basically RMX 1000 ini adalah professional DJ effector dan sampler built-in. Yang artinya RMX 1000 ini dapat mengenhance perform kalian mulai dari efek, sampler, bahkan efeknya juga ini benar-benar kompleks ya. Nanti kita akan cobain nih. Nah, sebenarnya tuh alat ini emang udah lama rilisnya, 2012. Mungkin kalau sekarang di 2023 kita bahas ini agak ketinggalan, tapi nyatanya banyak yang masih belum bisa pakai efek ini dan belum tahu efek ini kegunaan apa aja. Seperti yang gue bilang tadi, efek ini pun sampai sekarang masih jadi riders para DJ dari luar negeri guys. Terutama DJ-DJ internasional ya. Ya, you name it lah. Karena memang efek-efek dari RMX 1000 ini nggak semuanya ada di dalam DJM, bahkan DJM A9 ini. Kayak contohnya di sini tuh dia punya Expat FX, yang dimana Expat FX ini hanya ada di dalam RMX 1000. Nah, mungkin kalau kalian lihat doang, bang kan ini juga ada di DJM 900 Nexus atau DJM A9 kayak gini ada Expat. Nah, ini tuh beda guys. Jadi Expat di sini ini gunanya bisa untuk semacam sampler, dan dia udah kasih samplernya kayak ada kick, ada snare, clap, dan hi-hat. Nah, Expat efeknya di bawah nih. Kalau misalnya kita pencet, nah ini ada pola beatnya, contoh. Nah, dia semakin ke kiri, ini semakin rapat beatnya. Dan ini berguna banget karena ini juga dibantu sama pitch seperti ini. Nanti kita akan cobain ya. Nah, tapi sebelum gue sebutin fitur-fitur dari efek ini, bunyi-bunyiannya, soundsnya seperti apa, gue mau kasih tahu dulu ke kalian yang bingung buat routingnya. Karena jujur aja routingnya ini cukup menggunakan banyak kabel, karena kita harus menggunakan send dan return dari mixer. Jadi kalau kalian misalkan mau pakai RMX 1000 ini, pastiin mixer kalian itu support dengan send dan return. Biasanya kalau kalian mau lihat itu di bagian belakang audio outputnya si DJM kalian itu ada send dan return. Nah, kenapa sih perlu send dan return? Karena send dan return ini adalah fungsinya mengirim sinyal master output dari DJM kalian ke dalam RMX 1000 ini dan dibalikin lagi ke dalam DJM kalian. Jadi semacam routingnya muter balik lah kalau awam yang kita ngomong ya. Nah, fitur send dan return ini juga nggak ada di semua alat DJ. Kayak contohnya XDJ XZ, itu cuma ada send, dia nggak ada returnnya. Jadi ya, sekali lagi kalian harus cek dulu alat kalian punya fitur send dan return atau enggak. Nah, tapi kalau misalkan kalian pakai XZ, nanti master outputnya langsung dari RMX 1000 ini, kalian perlu switch di bagian sini ada yang namanya connection. Untuk connectionnya ini ada send return dan satunya lagi adalah master. Nah, kalau kalian mau jadiin master, kalian pindahin ke master. Karena nanti akan beda di gainnya. Sebelum kita cobain RMX 1000, gue mau kasih tau dulu untuk routingnya. Oke, yang pertama-tama di bagian input port yang di dalam RMX 1000 ini, kalian hubungkan ke port send dari DJM kalian. Jadi dari inputnya RMX 1000 itu ke send. Nah, untuk output yang ini ada RCA dan jack seperempat juga. Ini kalian konekin ke return dari DJM kalian. Lalu di bagian connection, ini kita pilih yang send return. Nah, kalau tadi udah kalian konekin, kalian juga perlu setup untuk di DJM kalian. Kayak di contoh di sini nih ada multi I/O, ini untuk multi device input outputnya. Kita send channelnya, ini kita pakai yang master, jadi dia akan mengirim keseluruhan master output ke dalam RMX 1000. Jadi dia bisa aja sebenarnya kalau misalnya kalian mau cuma mic-nya doang, mic input masuk ke RMX 1000. Nah, ini biasanya berguna kalau misalkan DJ-nya pakai efek untuk mic tuh. Terus misalkan kalian mau cuma channel 2 atau 3, itu juga bisa. Tapi ya, kalau gue sih pakainya ke master aja ya, karena gue butuh keseluruhan aja. Lalu yang kedua, kalian perlu merubah insert source-nya. Nah, untuk insert source-nya ini, kalian masukin yang return.
kalian pilih yang return. Karena selain return ini ada yang USB juga. Di sini gue menggunakan DJM A9 ya. Lalu untuk sound levelnya juga kalian perlu adjust. Gue saranin untuk adjust sound level ini saat kalian cek sound. Jangan pas kalian lagi live, karena itu akan ngeganggu banget. Dan yang terakhir, kalian aktifin fitur insertnya di sini. Oke, gue akan kasih contoh. Di sini gue play lagu. Nah, ini insertnya gue belum aktif. Walaupun gue udah pakai di return, sound channelnya udah master, sound levelnya udah masuk, tapi ini belum aktif. Jadi dia cuma aktif sebagai mengirim sinyal ke RMX 1000, tapi nggak return. Nah, kita harus aktifin dulu untuk insertnya. Sekarang udah aktif dan ini udah berfungsi. Oke, sekarang udah terkoneksi dengan sempurna. Yang perlu kita perhatikan adalah input level dan output level di bagian RMX 1000-nya. Nah, ini akan berhubungan dengan master output kalian. Jadi untuk input level adalah gain penerimanya. Kalau ini kita kecilin, maka input yang diterima akan semakin kecil. Dan output level ya, ini untuk return-nya. Sekarang gue akan bahas fitur-fitur dari RMX 1000 ini. By the way, RMX itu adalah singkatan dari Remix Station. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri, ini cukup banyak banget. Bahkan dia juga punya quantize sendiri. Jadi kalau misalkan kalian mainin lagu nih, misalkan di sini gue ada lagu ini di 130 BPM, ini gue play. Dia akan otomatis ngebaca kalau lagu ini 130 BPM. Coba kita rubah. Gue akan turunin ke 128. Dia butuh waktu untuk bacanya, dan pastiin untuk autonya hidup ya. Karena kalau autonya mati, dia akan salah baca. Dia akan manual, yang artinya kalian harus tap-tap. Nah, mungkin kalau kalian lihat dari kamera top view kita, ini agak flicker, tapi ini sebenarnya karena refresh rate yang berbeda. Aslinya ya nggak flicker kayak gitu, tapi dia still lampunya. Nah, selain auto, kalian juga bisa ngebaca BPM-nya secara manual. Itu kalian menggunakan tab di sini. Lalu di sini ada fitur quantize. Ini quantize akan berhubungan dengan expect efeknya. Jadi yang dimana ini kan ada samplernya ya. Dia akan ada quantize-nya. Jadi kalian misalkan salah pencet pun dia akan nyesuaiin dengan beat kalian. Tapi yang bahaya adalah ketika si RMX 1000 ini belum ngebaca sempurna BPM dari lagu yang kalian mainin. Jadi kalau misalkan nggak pas, ya kalian bisa matiin quantize-nya. Ini posisi quantize-nya hidup, kita cobain. Nih sekarang quantize saya gue matiin. Dia bisa salah. Lalu selain itu dia juga ada fitur nudge. Nah, nudge ini fungsinya seperti offset dalam BPM. Jadi kalau misalkan dia ngebaca 128 BPM nih, padahal aslinya lagu ini 128, sekian. Nah, itu kalian bisa adjust sedikit dari nudge ini. Jadi ini semacam mau di-plusin lah BPM-nya, karena biasanya mungkin karena kabelnya yang kurang bagus, dia ada delay. Tapi so far sih ini gue pakai kabel D+ sama Fansion aman-aman aja ya, nggak ada delaynya. Tapi biasanya yang akan kerasa delay ketika kabelnya tuh agak panjang banget, tapi ya nggak mungkin lah, karena kan RMX 1000 ini pun deket dari DJM kita ya, jadi nggak mungkin jauh-jauh. Oke, sekarang kita akan masuk ke fitur efek source-nya nih. Nah, fitur efek source-nya ini unik karena dia ada 3 buah knob efek, yang dimana ini adalah frekuensi. Jadi ini frekuensi efeknya di low, atau di mid, atau di high. Nah, untuk isolate efeknya sendiri, ini terbagi menjadi 4 bagian efek. Ada isolator, cut or add, trans atau roll, dan gate or drive. Nah, gate or drive ini maksudnya kayak ini kan ada 2 efek itu ya dalam satu tombol ya. Nah, itu tuh perbedaannya ketika kalian arah jarum jam atau kalian melawan arah jarum jam. Lalu untuk efek source-nya sendiri, ini kalian tuh bisa pakai
untuk input source atau expand. Kalau misalnya expand, contoh, di sini kan gue lagi pakai expand nih, gue aktifin yang snare ya misalkan ya. Nah, kita mau kasih efek nih, ini bisa. Yang penting kalian aktifin untuk expand efek source-nya. Nah, kalau misalnya ini kita matiin ya, dia nggak akan pengaruh. Sekarang kita cobain untuk efeknya nih. Kita cobain untuk yang breakdown dulu kali ya. Gua akan cobain dari reverb down. Nah, untuk volume efeknya, ini kalian bisa atur dari sub parameter. Ini sub parameter 1 dan sub parameter 2. Sekarang kita cobain yang build up. Gue akan cobain yang spiral up. Sekarang kita akan cobain yang noise. Asik kan ya noise-nya. Sekarang kita cobain yang echo. Oke. Lalu ada BPF echo. Nice. Sekarang kita cobain lagi efek breakdown-nya nih. Ada spiral down tadi udah. Sekarang kita cobain yang crush echo. Jadi untuk gunain yang breakdown, ini kalian naikin di saat breakdown-nya masuk. Lalu pas mau build up, itu kalian balikin perlahan. Kita cobain. Nice. Lalu LPF echo. Dan kalian juga bisa ketika breakdown dia masuk ke build up, kita pindah ke scene efeknya build up. Kita cobain. Nice. Nah, tadi kalau kalian lihat gue pakai release effect. Jadi release effect ini juga jadi salah satu fitur yang dulu jadi jagoannya RMX 1000. Karena kalau kalian ingat videonya, dulu tuh ini sering banget dipakai dan hampir semua zamannya itu pakai kayak ginian nih. Kita coba denger ya. Pasti kalian bakalan enggah nih. Nah, jadi release effect ini ada 3. Ada echo, vinyl break, dan backspin. Tapi yang vinyl break ini yang paling favorit dipakai. Dia kayak gini. Sekarang kita cobain yang echo. Lalu ada backspin, ini juga unik. Tapi gue kurang suka pakai. Karena kayak beatnya tuh terlalu pendek gitu. Jadi mendingan backspin beneran gitu dibanding gue pakai yang backspin release efeknya. Tapi yang vinyl break sama echo ini oke banget. Nah, sekarang kita cobain untuk yang expand efeknya nih. Ini gunanya apa sih ada sampler kayak gini? Harus ada kayak gini tuh buat apa sih? Ini berguna banget loh, serius.
Gua akan cobain di sini. Gua ada lagu Gua Raca. Kita akan cobain. Jadi gunanya tuh biasanya ini bisa untuk kayak ngisi breakdown, terus mau build up, itu gue biasa gunain ini juga. Terus kalau misalnya kalian lagi breakdown tapi nggak ada beatnya, tapi kalian harus isi beat, itu juga bisa. Karena di sini ada kick, ada snare, ada clap, dan ada hi-hat. Selain itu, efek ini juga bisa berguna jadi roll. Ini kita tinggal pindah aja ke mode roll-nya. Maka dia akan jadi roll. Nah, sekarang gue akan cobain yang expert effect. Kita akan mulai dari hi-hat. Jadi ini untuk pilih efeknya dulu. Nah, terus untuk ngeplay-nya itu kita pakai ini enak. Dan kalau misalkan kalian capek kayak gini-gini terus, itu kalian bisa hold. Jadi kalian nggak perlu tahan kayak tadi. Selain itu, si efek dari expert ini juga kalian bisa mainin pitch-nya. Jadi kayak misalkan mau build up nih. Kayak ini nih mau ke breakdown nih. Ini gue mau rilis nih nanti. Nah, kalian tuh bisa combine efek kayak gitu. Jadi ini bener-bener unlock creativity sih menurut gue. Sayang banget kalau sekarang udah banyak yang nggak pakai ini karena ya emang barangnya agak sulit sih. Tapi expert effect ini kepake banget. Gue contohin lagi, gue pakai clap. Terus ada snare juga. Ini kepake biasanya untuk build up sih. Gue akan cobain di bagian build up ya. Kayak gini, ini kan kosong nih. Gue bisa isi sama snare gitu. Dan ini untuk volumenya. Kalau misalkan samplernya kegedean, kalian tinggal kecilin expert levelnya. Gitu guys. Nah tadi kalau kalian lihat, kalian denger, itu ada delay sedikit kayak dia nggak nge-sync lah. Nah itu karena tadi kan perpindahan lagunya cepet banget, gue langsung play yang ini. Dan ini BPM-nya 130, ini 128. Si RMX 1000 ini butuh waktu untuk baca BPM-nya. Makanya tadi gue pancing dengan tap-tap BPM manual. Dan itu juga bisa terjadi ketika kalian pakai RMX 1000 ini. Gimana? Kalian lihat tadi efek-efeknya, fitur-fiturnya bener-bener intuitif, unlock kreatif kalian. Dan itu bahkan tadi gue baru nyobain yang basic-basicnya aja loh, satu-satu. Kalau misalkan kita pakai live, ini bisa banget kalian gabung-gabungin. Bahkan bisa kalian gabungin color effect dari DJM kalian. Jadi kalau ngomongin creative mix, ini luas banget ketika kalian pakai remix station kayak gini. Atau mungkin nanti next kita akan bikin kali ya, remix station creative mix gitu kan. Ya, dan itu nanti gue akan combo-combo, gue akan combine beberapa efek yang ada di dalam RMX 1000 ini. Ya, kalau kalian ada request juga kalian bisa komen deh di kolom komentar, oke? Untuk harganya sendiri, gue nggak tahu sekarang RMX 1000 ini di berapa, karena barangnya aja ini cukup susah didapetin yang baru. Kalau mungkin yang second, mungkin kalian masih bisa cari kali ya. Tapi kalau yang untuk barunya memang agak-agak susah. Oke, sampai sini dulu review dari gue. Thank you buat lo semua yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang mau request untuk kita review barang lainnya juga boleh komen di kolom komentar. Support Doms DJ dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Doms DJ, your daily DJ updates.